Shalom pemirsa, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Senang sekali kita berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana dalam episode-episode yang terakhir kita sedang membahas mengenai pribadi Yesus, di antaranya Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia, inkarnasi, dan juga kematian Yesus untuk menebus manusia berdosa. Dan pada episode kali ini kita juga masih membahas mengenai pribadi Yesus, dan tidak kalah pentingnya kita akan berbicara mengenai kebangkitannya. Dan saat ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan episode yang spesial, yang istimewa, karena kami bersama-sama di ruangan ini dengan tim respon dari Pijar TV yang senantiasa bertugas untuk menjawab setiap pertanyaan, komentar, dan saran yang Anda sampaikan lewat SMS di nomor telepon yang selalu ada di layar kaca Anda. Dan pada segmen kali ini, kami akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan tentunya ini akan menjadi berkat bagi kita semua, dan siapa tahu pertanyaan yang akan dibahas pada segmen ini adalah pertanyaan Anda. Untuk itu tetaplah setia bersama-sama dengan kami pada program ini, yaitu program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara, karena saya sedang membahas soal kebangkitan Kristus, maka saya mau menjawab pertanyaan para pemirsa yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Pertanyaan yang lain akan dijawab lain kali, tapi khusus dalam episode ini membahas khusus kebangkitan Kristus. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk dari pemirsa berkaitan dengan kebangkitan, saya persilakan. Pak Ezra, ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV yang menanyakan, bagaimana pendapat Pak Ezra terkait adanya anggapan bahwa Yesus bukan mati pada hari Jumat, melainkan hari Rabu? Ya, memang ada yang beranggapan begitu. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai Jumat Agung, mereka bukan Jumat Agung, tapi Rabu Agung. Kenapa sampai berpikir bahwa Yesus itu mati pada hari Rabu? Ini gara-gara persoalan yang saya jelaskan tadi. Karena dikatakan Yesus itu 3 hari 3 malam dalam kuburan. Mereka memahami secara literal bahwa itu haruslah full menjadi 72 jam. Karena itu kalau Yesus matinya hari Jumat, bangkitnya Minggu pagi-pagi, nggak cocok 3 hari 3 malam ini. Maka mereka mulai berpikir, mungkin ada yang salah yang kita terima sekian lama bahwa Yesus mati hari Jumat. Maka akhirnya mereka menolak Yesus mati hari Jumat. Mereka mengatakan Yesus matinya hari Rabu. Kalau Yesus mati hari Rabu, lalu hari Minggu bangkit, maka Rabu full, Kamis full, Jumat full. Ya, ini maka Rabu kan sore ya. Sampai Kamis full, Jumat full, Sabtu full, Minggu pagi bangun. Bangkit. Maka Yesus matinya hari Rabu. Kenapa muncul teori Yesus mati hari Rabu? Untuk menyelesaikan persoalan 3 hari 3 malam. Orang-orang ini tidak memahami cara orang Yahudi menghitung hari seperti yang sudah saya jelaskan. Karena ketidakmengertian itu, lalu mereka membuat teori baru bahwa Yesus mati hari Rabu. Tapi itu tidak benar. Yesus matinya hari Jumat. Mengapa kita percaya Yesus mati hari Jumat? Apa buktinya? Coba baca Markus 15 ayat 42-43. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Perhatikan ya, ini mayat Yesus mau diturunkan. Kenapa? Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Sabat Yahudi itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi mayat Yesus diminta untuk diturunkan pada hari menjelang Sabat. Kalau Sabatnya Sabtu, Yesus itu mayatnya diturunkan hari menjelang Sabat, yaitu berarti hari Jumat lah.
Jumat sore. Kalau Yesus memang mati jam 3, sisa 3 jam. Mungkin lewat dikit jam setengah 4 atau jam 4. Ini sudah hampir Sabat ini. Menjelang Sabat. Makanya menurut aturan sepanjang hari Sabat tidak boleh ada orang mati tergantung. Maka harus diturunkan. Tadi sudah saya jelaskan soal penyaliban. Orang kalau disalib itu tidak biasa langsung mati. Yesus itu mati terlalu cepat. Makanya Pilatus heran, kok sudah mati? Biasanya orang yang disalib itu bisa mati itu 3-4 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu baru mati. Makanya saudara lihat, Yesus mati lebih cepat dari 2 penjahat di sebelahnya. 2 penjahat itu kalau dibiarkan mungkin masih 3-4 hari baru mati. Tapi mereka harus mati hari itu. Karena apa? Karena mayatnya harus diturunkan. Kenapa? Karena masuk Sabat, tidak boleh ada orang tergantung. Itulah sebabnya begitu jalan-jalan lihat, wah 2 penjahat ini belum mati. Ambil hamar, sikat tulang keringnya, patahkan. Supaya apa? Mati cepat. Kenapa hubungan dengan tulang kaki? Kenapa? Karena ini menentukan pengambilan napas. Kalau tulang kaki patah, nggak bisa bernapas, mati. Maka 2 penjahat di samping Yesus harus dimatikan segera. Supaya mayat bisa diturunkan karena hari mau masuk hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Maka mayat Yesus diturunkan hari Jumat. Maka Yesus matinya hari Jumat. Baca juga Lukas 23, 53-54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, Sabat hampir mulai. Hari Sabtu hampir mulai. Itu hari Jumat sore. Maka Yesus mati hari Jumat. Nah, tapi orang-orang pemegang Rabu Agung ini, mereka bilang, oh tidak. Memang Sabat itu hari Sabtu, tapi itu namanya Sabat mingguan. Kalau Sabat mingguan memang Sabtu, tapi orang Yahudi tidak punya Sabat mingguan saja. Orang Yahudi mempunyai satu Sabat yang lain, yaitu Sabat tahunan. Kalau Sabat mingguan biasa Sabtu, Sabat tahunan tidak selamanya Sabtu. Bisa kena hari apa saja. Benarkah orang Yahudi punya Sabat tahunan? Benar. Ya. Itu di Imamat 23 ayat 32. Coba baca Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Ya, ini Sabat yang lain, bukan Sabat mingguan, Sabat tahunan. Nah, makanya orang-orang Rabu Agung mengatakan bahwa hari itu menjelang hari Sabat, itu bukan Sabat mingguan, itu Sabtu, sehingga Yesus lahir hari Jumat. Tidak. Itu Sabat tahunan yang bisa kena di hari apa saja. Karena itu Sabat tahunan, maka Sabat itu disebut sebagai hari besar. Coba Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Sabat itu adalah hari besar. Nah, lalu mereka bilang, nah itu. Sabat itu Sabat hari besar, itu karena bukan Sabat mingguan. Itu Sabat tahunan. Nah, lalu mereka bilang, nah, kalau Yesus itu mati menjelang Sabat tahunan, pada zaman itu waktu Yesus mati, ya, Sabat tahunannya jatuh hari Kamis. Sehingga kalau mayat Yesus diturunkan menjelang Sabat, berarti menjelang Kamis. Itu kapan? Rabu sore. Jadi Yesusnya mati hari Rabu sore. Bukan Jumat Agung, tapi Rabu Agung. Nah, sekarang gimana jawab seperti ini? Saya berikan beberapa jawaban. Pertama, tahu dari mana tahun Yesus mati itu Sabat tahunan kena Kamis? Mereka tahu dari mana? Sebenarnya gampang tahu Yesus. Sekarang tanya, Yesus mati tahun berapa? Yesus mati tahun berapa? Yesus mati umur berapa? Umur 33.
Karena dia keluar melayani umur 30. Melayani 3 tahun sedikit, 3 tahun setengah, lalu dia eksekusi mati. Jadi Yesus itu matinya umur 33. Waktu Yesus umur 33 itu tahun berapa? Tergantung Yesus lahir tahun berapa. Itu masalah. Ya kan? Saya ini umur 41 tahun. Saya lahir tahun berapa, ayo? Ya. Gampang hitung, ya. Hitung dari sini patokannya. Yesus itu umur 33 tahun, kita belum tahu tahun berapa. Berarti hitungnya bukan dari sini. Karena kita mau cari tahu tanggal ini, berarti untuk cari tahu ini tahun berapa, harus tahu dia lahir tahun berapa. Masalahnya sekarang, tahun Yesus lahir kapan pun tidak jelas. Tidak jelas. Kalau ikut hitungan, mestinya ya gampang sajalah, ya kan? Ini kan, dunia ini kan dibagi antara dua saja. Di sini sebelum Yesus lahir disebut sebelum Masehi, setelah Yesus lahir ya tahun Masehi. Before Christ, after Christ. Ya, tahun Masehi gampang, sejarah dunia bagi dua aja. Semua tahun-tahun ini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau yang sebelum Masehi itu hitung minus. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kalau dari sini minus, minus 1, min 2, min 3, min 4, min 100, min 200. Tapi kalau hitung jalan sejarah kan jalan sejarah begini. Maka kalau tahun Masehi hitungnya tahun 100 sampai tahun 200. Tapi kalau sebelum Masehi nggak bisa 100 sampai 200. Tahun 200 sampai tahun 100. Mundur angkanya. Ya. Nah, apa artinya tahun 100 Masehi? 100 tahun setelah Yesus lahir. Apa artinya tahun 100 sebelum Masehi? 100 tahun sebelum Yesus lahir. Apa artinya tahun 5 Masehi? 5 tahun setelah Yesus lahir. Apa artinya tahun 5 sebelum Masehi? 5 tahun sebelum Yesus lahir. Apa artinya tahun 1 Masehi? 1 tahun setelah Yesus lahir. Apa artinya 1 sebelum Masehi? 1 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau begitu Yesus lahir tahun berapa? Tahun 0. Kan gitu. Kalau tahu Yesus lahir tahun 0 persis, berarti Yesus melayani umur 30 tahun, berarti tahun berapa dia keluar melayani? Tahun 30. Setelah melayani 3 tahun mati. Berarti Yesus mati tahun berapa? Tahun 33. Gampang hitung kalau tahu Yesus memang lahir tahun 0. Problemnya begini. Menurut catatan sejarah Romawi, Raja Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Herodes the Great, Herodes Aging, mati tahun 4 sebelum Masehi. Menurut Alkitab, waktu Herodes mati baru Yesus lahir atau Yesus lahir baru Herodes mati? Waktu Yesus lahir, Herodes belum mati. Kalau Herodesnya mati di sini, kok Yesus lahir di sini? Gak bisa. Kalau Herodes mati di sini, Yesusnya lahir kapan? Mesti sebelum Herodes mati. Berarti di sini. Tapi kapan? Tahun berapa? Ini mungkin kira-kira ya. Waktu orang Majus datang bilang kami cari raja baru lahir. Mereka tidak kembali lagi. Herodes menyuruh membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berdasarkan keterangan dari para Majus. Jadi mungkin Herodes, atau orang Majus datang ketemu Herodes cari Yesus. Itu bukan pas hari lahir. Kalau gembala-gembala ketemu Yesus pas hari lahir. Betul. Ya. Tapi orang Majus ketemu Yesus bukan pas hari lahir. Makanya orang Majus gembala ketemu Yesus di kandang. Tapi orang Majus ketemu Yesus bukan di kandang. Di mana? Di rumah. Makanya kalau bikin drama Natal jangan kasih ketemu orang Majus sama gembala. Ya kan? Itu salah itu ya. Orang Majus datang belakangan. Bisa jadi setelah Herodes dengar keterangan dari Majus, 2 tahun yang lalu kami telah melihat bintangnya. Maka Herodes analisa, oh berarti dia ini sudah lahir 2 tahun lalu. Maka dia ambil bunuh anak-anak di Bethlehem di bawah 2 tahun. Kalau itu 2 tahun yang lalu, maka itu terjadi 2 tahun yang lalu. Tahun
sebelum Masehi. Tapi masalahnya apakah setelah itu Herodes langsung mati? Belum tentu. Mungkin kisah pembunuhannya di tahun 6. Maka Yesus itu harus lahir sebelum tahun 6. Oh mungkin tahun 8 sebelum Masehi. Maka para ahli hanya memperkirakan Yesus itu lahir antara tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Apa artinya 100 sebelum Masehi? 100 tahun sebelum Yesus lahir. Apa artinya 10 sebelum Masehi? 10 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau Yesus itu lahir tahun 8 sebelum Masehi, artinya Yesus lahir 8 tahun sebelum Yesus lahir. Loh, kok kacau ini loh ya? Kenapa jadi kacau begitu? Ini karena ada kesalahan dari seorang penting namanya Dionysius Exiguus. Dialah yang disuruh bikin kalender Masehi. Dulu sebelum kalender Masehi ini ada, orang standarnya, ini kan kalender Masehi, standarnya Yesus lahir. Makanya sebelum Masehi, sesudah Masehi. Before Christ, after Christ. Tapi dulu orang hitungnya per sentral tahunnya itu pada tahun pendirian kota Roma. Ya. Ab urbe condita, itu tahun. Jadi 15 tahun sebelum pendirian kota Roma. 15 Ausi ab urbe condita, 15 tahun setelah pendirian kota Roma. Tapi karena Romawi sudah jadi Kristen, maka Kaisar mau supaya kalendernya diubah menjadi kalender Masehi. Dipanggillah Dionysius Exiguus untuk bikin kalender baru. Hitungannya Yesus lahir. Maka Dionysius Exiguus bikin kalender. Setelah bikin kalender selesai, dipublikasikanlah ke seluruh dunia. Setelah publikasikan seluruh dunia, baru Exiguus sadar. Salah itu. Kalender sekarang ada kelebihan kurang lebih 6 tahun. Gara-gara itu tahun kita sekarang ini ada kelebihan 6 tahun. Kita sekarang tahun 2018. Mestinya kalau dia hitung benar, kita belum 2018. Sekarang tahun berapa? 2012 benar. Gara-gara dia salah hitung, makanya mestinya adalah cara itu mundur. Maka kalau Yesus ditempatkan lahir tahun 0, maka mesti min 6. Maka Yesus lahirnya akhirnya menjadi 6 sebelum Masehi. Tapi ini pun hanya kira-kira, karena bisa jadi 8, 7, 6, bisa. Kita nggak tahu Yesus persis lahir kapan. Yang kita tahu pasti dia lahir. Tapi dia lahir tahun berapa kita tidak tahu. Ya. Kalau tahu tahun lahir, gampang hitung 33 tahun kemudian dia mati, tahun berapa tahu. Tapi kalau tahun lahir tidak jelas, bagaimana bisa tahu tahun mati dengan jelas? Bagaimana tahun mati dengan jelas? Sehingga kamu bisa menentukan bahwa hari Sabat tahunan pada waktu Yesus mati hari Kamis. Tahu dari mana? Nah jelas juga. Ya. Jadi bagi saya mereka menentukan bahwa hari Paskah, hari Sabat tahunan waktu itu Yesus mati kena hari Kamis, dan karenanya Yesus mati menjelang Sabat itu berarti hari Rabu, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara jelas. Itu jawaban saya pertama. Sekarang mikir ya. Kalau ya hari pertama itu hari apa? Hari pertama itu hari apa? Hari Senin atau hari Minggu? Minggu. Ya kan? Hari pertama Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hari ke-7, hari Sabat, itu Sabtu. Ini hari pertama, hari Minggu. Jadi ingat baik-baik ya. Hari pertama itu Minggu. Kalau Yesus mati hari Rabu, sesuai orang-orang Rabu Agung ini, karena menurut mereka Sabatnya itu, Sabat tahunan itu kena Kamis. Maka Yesus mati menjelang Sabat tahunan, maka Yesus mati Rabu. Berarti setelah Sabat ini hari apa? Hari keberapa?
Satu hari setelah Sabat, hari apa? Menurut hitungan mereka, kan Sabat menurut mereka kan Kamis. Satu hari setelah Sabat, hari apa? Hari Jumat. Hari keberapa? 6. Berarti satu hari setelah Sabat mestinya jatuh hari ke-6. Itu hitungan mereka. Sekarang baca. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, Oke, setelah hari Sabat lewat, menurut mereka Sabatnya Kamis. Berarti menurut mereka harusnya setelah hari Sabat lewat kena hari ke-6. Tapi menurut ayat ini bagaimana? Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, cukup. Setelah Sabat lewat, pada hari pertama minggu itu. Loh, kalau begitu hari pertamanya hari Minggu. Kalau Sabatnya lewat, maka Sabatnya mesti Sabtu bukan Kamis. Mengerti kah? Ya. Kalau mengerti ekspresinya. Ya. Kalau ikut teori mereka bahwa Sabatnya Kamis, karena Sabat tahunan, mestinya setelah Sabat harus hari Jumat, hari ke-6. Tapi ayat ini mengatakan setelah Sabat lewat, hari pertama minggu itu. Kalau begitu ini salah ini. Sabatnya pasti Sabtu. Sehingga setelah hari Sabat lewat, kan hari Sabtunya hari ke-7. Setelah Sabat lewat kan mesti hari pertama lagi. Dan 1 minggu 7 hari. Maka Sabatnya mesti Sabtu. Kalau Sabat mesti Sabtu, Yesusnya menjelang Sabat mayat diturunkan. Ini harus hari Jumat. Bukan hari Rabu. Ya. Sama dengan Markus 16 ayat 1 dan 2. setelah lewat hari Sabat, Cukup. Setelah lewat hari Sabat. Ayat 2-nya, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. pada hari pertama minggu itu, setelah Sabat lewat hari pertama. Kalau hari pertama minggu setelah Sabat itu Sabtu pasti. Ya, Sabtu. Jadi tidak bisa hari Rabu. Ya. Jadi adalah salah kalau menganggap bahwa Yesus mati hari Rabu. Nah, pertanyaan tadi mereka tadi ya di Yohanes 19 tadi dibilang Sabat itu adalah hari yang besar. Kalau memang itu Sabat biasa, Sabat mingguan, Sabtu, kenapa disebut hari yang besar? Dalam Pulpit Commentary dibilang begini, pada tahun itu Sabat mingguan bertepatan dengan 15 dari bulan Nisan dan mempunyai nilai Sabat sendiri karena itu bertepatan dengan Paskahnya Yahudi. Gara-gara bertepatan dengan Sabat bertepatan dengan Paskah, maka Sabat itu istimewa, makanya disebut sebagai hari yang besar. Jadi kesimpulan kita dari analisa ini, Yesus mati hari Jumat. Bangkit hari Minggu. Jadi jangan percaya teori omong kosong Yesus mati hari Rabu. Percayalah Jumat Agung. Jangan percaya Rabu Agung. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Iya, masih ada pertanyaan Pak dari pemirsa Pijar TV. Saya bacakan pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa ada banyak orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tidak ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dianggap sebagai saksi mata kebangkitan Yesus itu bersama-sama bersekongkol untuk mengarang cerita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, mereka melakukan pembohongan publik. Tadi saya kasih tahu berapa banyak saksi mata? Lebih dari 500. Pertanyaannya, mungkinkah lebih dari 500 orang ini bersekongkol? Yesus sebenarnya nggak bangkit. Tapi mereka bikin persengkokolan yang besar sekali. 500 orang lebih mengarang cerita dia bangkit. Bisakah 500 orang lebih ini bersekongkol? Bisa tidak? Bisa. Bikin rapat saja kan? Bikin rapat besar. Yesus bikin muktamar, begitu ya. Yesus tidak bangkit ini. Tapi kita malu kalau guru kita tidak bangkit. Jadi mari kita karang cerita dia bangkit. Mungkin? Mungkin. Tapi mungkin kalau lebih dari 500 orang itu satu paham semua. Satu grup, satu kelompok, satu kepentingan. Kalau saya mau ngajak saudara
membohongi orang, saya dengan saudara ini kan mesti harus satu paham ini ya. Kalau saudara tidak percaya atau beda paham dengan saya tidak bisa ngajak saudara. Nah sekarang saudara lihat, dari antara orang-orang yang bersaksi atau saksi mata bahwa Yesus ini bangkit, pertama, ada beberapa orang saksi yang sama sekali tidak percaya Yesus. Kalau yang bersekongkol itu semua percaya Yesus, oke lah. Tapi bagaimana mereka mengajak orang yang sama sekali tidak percaya Yesus? Memangnya siapa yang tidak percaya Yesus? Saudara-saudara Yesus sendiri. Sekarang coba Yohanes 7 ayat 3-5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, sampai murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Saudara-saudara Yesus tidak percaya Yesus. Ya, bukan cuma tidak percaya. Kalau tidak percaya masih lumayan. Sekarang coba baca Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, berarti saudara-saudara Yesus tidak percaya Yesus. Lebih daripada itu, anggap Yesus ini gila. Ya. Tahu-tahu di Kisah 1 ayat 14 ada yang aneh. Coba, Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kok saudara-saudara Yesus kok bisa ikut? Tadi tidak percaya Yesus, anggap Yesus gila. Sekarang kok bisa ikut persekutuan doa itu? Kesimpulan kita apa? Mereka sudah percaya Yesus. Kira-kira mereka tidak percaya Yesus, anggap Yesus gila, tahu-tahu bisa percaya Yesus karena apa? Karena kebangkitan. Sekarang, kalau orang tidak percaya Yesus dan anggap Yesus gila, dan Yesus mati, bisakah ngajak orang-orang model begini bersekongkol? Yuk, bikin cerita yuk bahwa Yesus bangkit. Itu namanya bunuh diri. Karena kalau kamu ngajak bersekongkol begitu, mereka menjadi tambah tidak percaya. Itu kan kita bilang kan. Dari dulu memang gak percaya, kita anggap dia gila. Sekarang murid-murid bikin aneh-aneh lagi. Dia lagi tidur di sana, dibilang dia bangkit. Mengajak orang-orang tidak percaya bersekongkol itu mustahil. Tapi kalau begitu, kenapa murid-murid bisa percaya? Saudara-saudara bisa percaya? Gak ada lain. Mereka betul-betul menyaksikan Yesus hidup. Ini Kisah 1 ayat 14 setelah Yesus naik ke surga. Berarti mereka turut menyaksikan. Dan nanti, siapa saudara-saudara Yesus di sini? Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa hubungan dengan Yusuf. Tapi demi legalnya, maka Yusuf nikah dengan Maria, tapi tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria ini suami istri biasa. Kawin, lalu akhirnya melahirkan adik-adik. Maka Yesus lalu punya adik. Anak Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Adik-adiknya itu siapa? Itu yang dicatat dalam Matius pasal 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah bapaknya dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya yang bernama Maria dan saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Yaitu Yakobus, Yoses, Yudas. Ya, itu ada di Matius pasal 13. Nah saudara, saudara-saudara ini tidak percaya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudaranya percaya. Yakobus menjadi percaya, lalu menjadi penulis surat Yakobus di Alkitab. Jangan berpikir bahwa surat Yakobus di Alkitab ditulis oleh Yakobus sang rasul. No. Karena Yakobus, saudara Yohanes sang rasul, sudah mati di Kisah 12. Yudas, penulis surat Yudas di Alkitab kita, jangan pikir itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Terus Yudas yang mana? Yudas saudara Yesus. Berarti Yesus punya dua adik yang menjadi penulis kitab suci. Yakobus dan Yudas. Mereka bukan cuma percaya Yesus,
tapi bahkan menjadi saksi tentang dia. Awalnya tidak percaya. Orang tidak percaya anggap Yesus gila, tahu-tahu jadi percaya, itu pasti sesuatu yang luar biasa dulu. Dan sesuatu yang luar biasa tidak bisa tidak. Kebangkitan fakta. Nggak mungkin ngajak orang kayak begini untuk bersekongkol. Kedua, dari yang bersaksi Yesus bangkit ini ada satu yang sangat skeptik. Siapa? Thomas. Ya, coba lihat kata-kata Thomas. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yesus pada hari Minggu ketemu murid-murid, Thomas tidak ada. Ya, murid-murid yang lain sudah lihat Yesus bangkit. Mereka cerita sama Thomas. Thomas tidak mau percaya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini orang keras kepala nih ya. Dan ternyata Yesus memang tidak bangkit. Murid-murid yang lain ajak Thomas, yuk Thomas kita bikin cerita yuk. Bilang saja dia bangkit. Bisa ngajak orang kayak Thomas begini? Ngajak orang seperti Thomas untuk bersekongkol, itu bukan bikin Thomas percaya, bikin Thomas tambah tidak percaya. Tapi anehnya, Thomas yang tidak percaya ini, 1 minggu kemudian Yesus muncul, lalu dia bikin pengakuan yang luar biasa di Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Orang yang keras hati seperti Thomas, 8 hari kemudian berubah. Ada apa? Bersekongkol? Enggak. Pasti dia betul-betul melihat mujizat kebangkitan. Makanya dari orang paling ragu menjadi orang paling bersemangat untuk beritakan Yesus. Menurut catatan Eusebius, Bapak Gereja, setelah Yesus naik ke surga hari Pentakosta, semua murid yang lain mulai pergi beritakan Injil di mana-mana. Semua sudah pergi, hanya Thomas yang belum tahu mau pergi kemana. Tapi melalui suatu cerita yang bersifat mujizat, ya, katanya raja dari India mau cari tukang bangunan yang hebat. Lalu katanya tukang bangunan yang hebat ada di Yerusalem. Lalu utusan raja India, ini tradisi, ya, utusan raja India datang cari-cari, ketemu Yesus. Yesus bilang, kamu mau cari tukang kayu paling hebat? Tuh orang sana tuh nama Thomas. Itu dia tukang kayu yang hebat, bawa dia ke India. Terus kalau dia nggak mau, bilang sudah bayar sama Tuhannya. Akhirnya tukang dari India, utusan dari India bilang, kamu harus ke India, kerja di Raja India. Nggak mau, nggak bisa, sudah bayar. Bayar pada siapa? Katanya Tuhanmu. Thomas, kalau begitu saya diutus ke India. Lalu Thomas pergi ke India. Sampai di sana Thomas kerja dengan Raja India. Raja India kasih tugas dia membangun istana. Lalu dia bilang kalau begitu butuh biaya. Biayanya ada, Thomas bagi di orang miskin dan segala macam. Raja main tanya, mana istananya? Thomas bilang sabar, nanti akan lihat. Tapi lama-lama uang keluar banyak. Istana nggak pernah muncul. Thomas diperhadapkan. Mana istana? Thomas bilang, aku sedang membangun istana yang tidak kelihatan. Kurang ngajar kamu, tipu saya nih ya. Bunuh Thomas. Sebelum bunuh Thomas, tahu-tahu adiknya raja mati. Begitu adiknya raja mati, berapa hari kemudian ada mujizat, adiknya raja bangkit. Begitu adiknya raja bangkit, dia menghadap raja. Raja, betul aku lihat ada istana megah yang dibangun Thomas. Raja jadi kaget. Akhirnya itu membuat Thomas menginjili Raja India ini. Lalu akhirnya Raja India menjadi percaya, mengizinkan Thomas untuk mengabarkan Injil di India. Maka Thomas akhirnya memberitakan Injil di India. Dan sampai hari ini di India ada 7 gereja yang menjadi warisan Thomas. Salah satu gereja ada di puncak gunung. Dan di puncak gunung itu dibangun replika dari mayat Thomas. Thomas dalam suatu perseteruan dengan orang-orang kafir.
pada saat dia sedang berdoa, tiba-tiba tombak menancap di belakangnya dan dia mati sebagai martir. Di replika dari mayat Thomas ditaruh di gereja di puncak gunung ini, dan di peti matinya tertulis, My Lord and my God. Yohanes 20 ayat 28. Saya tidak mengatakan cerita itu pasti benar. Saya juga tidak tahu benar apa tidak. Ini tradisi. Namanya tradisi, bisa benar atau salah. Tapi yang pasti Thomas memang melayani di India. Dan banyak orang India percaya Yesus gara-gara Thomas. Orang ragu-ragu ini bisa jadi penginjil yang hebat. Kenapa? Pasti sesuatu yang luar biasa. Dan itu kebangkitan. Gak mungkin orang model Thomas diajak bikin persenggolan. Gak bisa. Ada satu lebih ajaib lagi. Ada satu orang yang paling banyak cerita Yesus bangkit. Siapa? Dia paling benci Yesus. Kisah 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Benci sekali ya sama pengikut Tuhan ya. Galatia 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Cukup. Dia penghujat, dia penganiaya, dia ganas. Dia benci Yesus betul. Tapi dia sendirilah yang mengatakan dalam 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting kuberitakan padamu, Yesus telah mati sesuai kitab suci, bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Wah. Kalau Paulus sangat benci Yesus, bisakah ngajak orang kayak begini sekongkol? Lu ngajak lu mati, lu nggak ngajak aja dia sudah bunuh mati banyak orang kok. Ya, mustahil ngajak orang begini. Tapi kalau orang yang benci Yesus ini tahu-tahu berubah, lalu beritakan tentang kebangkitan Kristus di mana-mana, dia pasti saksi mata. Ya, maka dari contoh-contoh yang saya berikan ini, identitas saksi mata ini tidak memungkinkan terjadinya teori untuk bersekongkol, menciptakan cerita Yesus bangkit. Sama sekali tidak benar. Karena itu maka boleh dipastikan 500 orang itu tidak pernah bersekongkol. Betul-betul mereka saksi mata dari kebangkitan Kristus. Ya. Karena itu saudara, saya pernah menulis sebuah buku. Dalam buku saya itu saya mau kutip dari buku saya. Saya menulis dalam buku itu, tidak dibutuhkan sebuah kejeniusan untuk percaya Yesus sudah bangkit. Tapi dibutuhkan sebuah kelambanan yang luar biasa untuk tidak percaya pada kebangkitannya. Nggak perlu orang jenius untuk percaya Yesus bangkit. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu betul-betul lamban dengan semua fakta yang ada. Mantan dosen saya yang di Malang pernah ngomong bilang begini, ya, jauh lebih sukar membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa dia bangkit. Mau kasih bukti Yesus tidak bangkit itu lebih susah. Anda tanya pada saya, apa bukti Yesus bangkit? Saya bisa jawab. Tapi kalau saya tanya balik Anda, apa bukti Yesus tidak bangkit? Anda mungkin tidak bisa jawab. Jauh lebih sukar. Ya. Karena itu Yesus betul-betul bangkit. Jangan pernah ragukan. Sepanjang sejarah hanya ada satu orang seperti ini. Ya. Gak ada yang lain. Yang lain dibangkitkan. Yang ini bangkit sendiri dengan kuasanya. Ya. Maka pendeta Stephen Tong mengatakan, pendiri-pendiri agama yang lain kuburannya berisi, maka hati umatnya kosong. Tapi kuburan Yesus Kristus kosong, dan karenanya hati umatnya berisi. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak, masih ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV. Saya bacakan pertanyaannya. Yesus mati hari Jumat yang setiap tahunnya kita memperingatinya dalam Jumat Agung. Terkait dengan Jumat Agung ini ada satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya sekian lama, yakni mengapa Jumat Agung setiap tahun berubah-berubah tanggalnya, tidak seperti Natal yang tepat tanggal 25 Desember. Pasca Jumat Agung tiap tahun berubah ya? Berubah ya? Kadang-kadang Maret, kadang-kadang April. Kalau Natal berubah? Enggak. Pas 25 Desember. Berarti Natal enggak berubah, ya? 25 Desember. Pasca Jumat Agung berubah-ubah.
Kenapa kok begitu? Karena Natal itu yang penting tanggal, bukan hari. Ngerti? Mau kena Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nggak pusing. Pokoknya yang penting 25 Desember. Yang penting tanggal, bukan hari. Tapi kalau Yesus mati dan bangkit, nggak penting tanggal. Yang penting hari. Karena matinya Jumat, bangkitnya Minggu. Kamu nggak bisa rubah-rubah harinya. Ya kan? Jadi yang penting hari, tidak peduli tanggal. Yang ini yang penting tanggal, tidak peduli hari. Nah, saudara, Yesus itu mati, kita tidak tahu tahun berapa, seperti saya bilang. Tapi tanggal bulannya kita bisa tahu. Ya, karena seperti tadi saya katakan itu bersamaan, hari yang besar bersamaan dengan Passover, hari Paskah. Dan itu terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan. Bulan Nisan ini berdasarkan kalender Babylon. Ya, kalau kalender Ibrani itu namanya bulan Abib, ya. Tapi kalau pakai kalender Babylon, Yesus mati tanggal 14 bulan Nisan. Nggak tahu tahun berapa, tapi kalau Yesus mati hari Jumat, 14 Nisan pada tahun Yesus lahir, Yesus mati, itu hari Jumat. Kalau mau bikin peringatan Yesus mati setiap tahun, ini 14 Nisan sekarang Jumat. 14 Nisan tahun depan Jumat. Enggak. Ulang tahun tanggal berapa? Ya? Ya? Waktu lahir 4 Maret tahun 84. Hari apa? Enggak tahu juga. Tapi ulang tahun tiap tahun tuh harinya sama. Nah, sama. Berarti tahun itu tanggal bisa tetap. Tapi kalau mau dirayakan tiap tahun, itu harinya berubah-ubah. Pas Yesus mati, 14 Nisan, harinya Jumat. Tapi tahun berikut kan nggak Jumat lagi. Gereja saya ulang tahun 3 Agustus 2008. Itu pas hari Minggu. Tapi tahun berikut mau bikin ulang tahun gereja pas 3 Agustus, nggak hari Minggu lagi. Sudah hari lain. Nah, bagaimana cara gereja saya bikin ulang tahun? Kita ada doa khusus pas 3 Agustus. Itu bisa kena Senin, kena Rabu, kena Jumat, kena hari-hari lain. Tapi perayaan ulang tahunnya dicari hari Minggu terdekat dari 3 Agustus. Gitu. Jadi kalau ternyata 3 Agustusnya hari Jumat, maka kita menetapkan hari perayaan ulang tahun gereja pas hari Minggu tanggal 5 Agustus. Kalau ternyata 3 Agustusnya itu hari Senin, maka kita bikin perayaan ulang tahun itu hari Minggu terdekat dari 3 Agustus mundur 1. Oh, berarti 2 Agustus dirayakan. Nah, Yesus itu mati tanggal 14 bulan Nisan. Bulan Nisan ini kalau dihentar ke kalender Masehi kita, itu antara akhir Maret sampai awal April. Maka Yesus kita tinggal lihat kalender ini saja, 14 Nisan. Tiap tahun kena hari apa? Tiap tahun kena hari apa, tinggal cari hari Jumat terdekat dari 14 Nisan. Itu ditentukan sebagai hari Jumat Agung. Plus 3 hari, hari Minggu, hari Paskah. Itulah sebabnya maka tiap tahun, kalau hari Minggu terdekat sebelum 14 Nisan, maka Jumat Agung Paskah kena di akhir Maret. Tapi kalau hari Jumat terdekat dari 14 Nisan itu setelah lewat, maka hari Jumatnya terdekat itu pada bulan April, awal April. Itulah sebabnya Jumat Agung dan Paskah berubah-ubah tiap tahun, tapi Natal tetap. Jawab sederhananya, yang ini tanggal, hari tak masalah. Yang ini hari, tanggal tidak masalah. Oke? Ada lagi? Iya, ada lagi Pak pertanyaan dari pemirsa masih mengenai topik kebangkitan Yesus. Ya. Saya bacakan. Saya membaca di sejumlah ayat bahwa Yesus itu adalah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Yesus dikatakan yang sulung yang bangkit dari antara orang mati? Padahal sebelum Yesus kan sudah ada juga orang-orang yang bangkit
dari antara orang mati. Ya. Ayat-ayat itu misalnya Kisah 26 ayat 23. Coba baca. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang sulung, berarti dia yang pertama bangkit. Artinya, dialah yang paling pertama bangkit. Sebelumnya mestinya nggak ada yang pernah bangkit. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, sama. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia, Cukup, Wahyu 1 ayat 5. dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Semua ayat itu mengatakan Yesus yang pertama bangkit, yang sulung. Ini aneh ya. Karena sebenarnya sebelum Yesus juga sudah ada yang bangkit kok. Dalam PL, Elia Elisa bangkitkan orang mati kok. Ya kan? Yesus sendiri sebelum mati, kan dia bangkitkan sejumlah orang. Anak janda di Nain, Lazarus juga. Berarti Yesus bukan pertama bangkit loh. Ada yang sudah bangkit lebih dulu pada dia. Tapi kenapa ayat-ayat kitab suci mengatakan Yesus ini yang pertama kali bangkit? Itu berarti di sini bukan hanya berbicara soal bangkitnya saja, ya. Tapi ada hal yang lain yang membedakan. Pertama, kenapa Yesus disebut sebagai yang pertama bangkit? Lazarus mati, lalu bangkit. Tubuh apa yang Lazarus pakai waktu bangkit? Ya, tubuh sama kayak waktu dia masih hidup kan? Yang lain-lain juga begitu, tubuhnya begini, ya. Habis mati ya bangkit lagi dengan tubuh begini. Tapi Yesus lain. Yesus waktu hidup pakai tubuh tertentu, begitu mati dan bangkit tubuhnya lain. Tubuhnya itu tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Makanya murid-murid dalam ruang tertutup, Yesus masuk. Tiba-tiba hilang. Kok tubuhnya ini bisa tembus tembok? Ini tubuh yang sudah di-upgrade. Dengan tubuh seperti inilah waktu hari kiamat Yesus datang, orang mati bangkit mengenakan tubuh ini. Dengan tubuh ini kita akan pergi ke surga. Yang lain bangkit, tapi belum pernah ada yang pakai tubuh model begini. Yang pertama kali bangkit dan pakai tubuh model begini hanya Yesus. Dia buah sulung, kita menyusul. Kedua, Lazarus mati, lalu bangkit. Lalu sekarang Lazarus di mana? Mati lagi kan? Mati lagi. Anak janda di Nain mati, lalu bangkit. Habis itu mati lagi. Yang lain bangkit, lalu yang lain mati, lalu bangkit. Habis itu mati lagi. Lalu Yesus pernah mati, lalu bangkit. Sekarang masih hidup. Maka dia akulah yang bangkit dari antara orang mati dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi bangkit dalam pengertian sesungguhnya itu Yesus pertama. Nanti yang lain menyusul, waktu hari Yesus datang, kita yang mati bangkit dan tidak mati-mati lagi. Tapi modelnya yaitu pakai tubuh kemuliaan dan tidak mati-mati lagi. Yang nomor satu paling pertama itu Yesus. Makanya dia disebut sebagai buah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Betapa ajaibnya Tuhan Yesus kita kan? Nabi-nabi yang lain, pendiri agama yang lain, Anda cari di kuburannya ada. Ya. Tapi Anda pergi cari kuburan Yesus. Hari ini kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, haleluya. Kalau saudara mau punya Tuhan seperti ini, sambut dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Kalau tidak, kamu tidak punya hari depan seperti yang dijanjikan Kristus bagi para pengikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah dinyatakan oleh pembelajaran hari ini bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi hambanya sudah menceritakan, ada banyak orang yang mati sebelum Yesus, bahkan bangkit sebelum Yesus. Tetapi kalau kita lihat kebangkitannya tidak sama seperti kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membawa kuasa, kebangkitan Yesus memberikan perubahan, kebangkitan Yesus menyatakan pemulihan. Siapa lagi pribadi yang seperti dia? Untuk itu pastikan hari ini, dimanapun Anda berada, Anda menjadi pribadi yang memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda. Sampai di sini dulu episode kita. Sampai jumpa lagi pada episode-episode yang akan datang. Tetaplah setia bersama-sama dengan kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.